Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Haris. Dan kali ini kami membuat video tutorial menggunakan aplikasi MATLAB, yang mana ini merupakan tugas final kami. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit secara singkat tentang apa itu MATLAB. MATLAB merupakan sebuah singkatan dari Matrix Laboratory yang pertama kali dikenalkan oleh University of New Mexico dan University of Stanford pada tahun 1970. Software ini pertama kali digunakan untuk keperluan analisis numerik, aljabar linear, dan teori tentang matriks. Adapun beberapa manfaat yang didapatkan dari MATLAB antara lain perhitungan matematika, komputasi numerik, simulasi dan pemodelan, serta pembuatan prototip, eksplorasi, visualisasi dan analisis data, pembuatan grafik untuk keperluan sains dan teknik, dan juga pengembangan aplikasi, misalnya dengan memanfaatkan GUI. Oke, saya akan melakukan sedikit praktik tentang penggunaan MATLAB ini. Pertama, kita membuka aplikasinya. Ya, kita sedang membukanya. Ya, seperti inilah tampilan awal dari MATLAB itu. Yang ini saya menggunakan MATLAB tahun 2009 ya. Ya, 2009. Kita bisa lihat di sini. Wait. Current directory. Di sini adalah tempat penyimpanan dari di mana kita ingin menyimpan file yang telah kita buat. Maksudnya gimana ya? Lembaran kerja kita yang akan disimpan akan masuk di, misalkan ini dokumen file Dian MATLAB, atau bisa juga di dokumen aja. Gitulah untuk penyimpanan. Di sini ada new M file. Ini untuk membuat lembaran baru. Di sini open file untuk membuka file-file yang telah kita lembar kerja kita yang lalu. Di sini ada tombol undo dan redo, paste, potong dan copy. Baiklah, ini command window. Disinilah proses atau lembar kerja kita. Misalkan kita mengetik A1, akan masuk di sini. Adapun beberapa fungsi di dalam fungsi numerik ya. Fungsi ya. Mana ya? Operasi komputasi. Operasi komputasi ini memiliki beberapa simbol, yaitu kali, tambah, kurang, dan juga sama dengan. Ada juga bagi. Ada untuk mencari transform matriks, itu tanda kutip. Ada juga pemangkatan. Saya akan mencoba sedikit ya. 2 dikalikan 2, kita bisa enter. 4 ditambah 4. Ya, kira-kira macam itulah untuk penggunanya. Adapun cara menyimpan filenya, kita bisa cara manual, dan yang saya tahu cuma cara manual seperti ini. Simpan di mana nama MATLAB percobaan, dan kita bisa simpan terserah di mana kita mau. Oke. Adapun cara untuk menghapuskan Adapun cara untuk menghapuskan ini lembar kerja kita dengan mengetik CLC, tapi dalam huruf kecil ya. CLC. Mungkin itu saja tutorial untuk pengenalan
aplikasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo guys, saya akan melakukan operasi matriks penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama kita akan bahas yaitu operasi penjumlahan, di mana kita membuat matriks terlebih dahulu. Contohnya, matriks A sama dengan buka kurung siku 1 spasi 2 spasi 3 titik koma 4 spasi 5 spasi 6 titik koma lagi 7 spasi 8 spasi 9. Lalu tutup kurung siku. Nah, lalu kita tekan enter, maka muncullah hasil tersebutnya. Selanjutnya seperti yang di atas saja. Contoh yang lain lagi, kita ketik B sama dengan buka kurung siku 3 spasi 2 spasi 1 titik koma 6 5 4 titik koma 9 8 7. Ya, maka ya tutup kurung siku. Nah, lalu kita enter. Nah, lihatlah hasilnya. Setelah itu kita berikan operasi penambahan. Nah, maksudnya di sini kita akan jumlahkan antara matriks A dengan matriks B. Seperti ini. Matriks A ditambah matriks B. Lalu kita enter, maka muncullah hasil tersebut. Nah, yang kedua itu kita akan bahas operasi pengurangan. Dengan matriks A dan B yang sudah diidentifikasikan sebelumnya, kemudian kita melakukan operasi pengurangan dengan cara A dikurang B, lalu kita enter. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini. Baiklah, saya akan melanjutkan operasi perkalian. Pertama-tama, perkalian dengan skalar. Definisikan skalar dan nilainya. Misalkan, matriks sama dengan tanda kurung siku 1 spasi 4 spasi 6 titik koma 8 10 12 titik koma 14 16 18. Tutup kurung siku, kemudian enter. Selanjutnya K sama dengan 2, kemudian enter. Selanjutnya A kali K, kemudian enter, menghasilkan seperti ini. Selanjutnya yang kedua yaitu perkalian matriks dengan matriks. Misalkan matriks B sama dengan tanda kurung siku 1 1 2 1 titik koma 5 4 3 titik koma 6 7 8. Kemudian enter, menghasilkan seperti ini.
Kemudian kita kalikan matriks A dengan matriks B. A kali B menghasilkan seperti ini. Yang kedua yaitu determinan matriks. Dengan matriks A dan B yang sudah diidentifikasikan sebelumnya, det B kemudian enter. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang inverse matrix, trace, dan transpose matrix. Baiklah, saya akan mengetik A sama dengan dalam kurung 1 spasi 2 spasi 3 titik koma 4 5 6 titik koma 7 8 9 balas kurung, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencari inverse matriksnya. INV dalam kurung A balas kurung, kemudian enter. Terus kita akan mencari trace-nya. Kita mengetik di sini trace dalam kurung A balas kurung, kemudian enter. Selanjutnya transpose matrix. Kita akan mengetik A kapital, koma atas, kemudian enter. Oke, sekian materi yang saya bawakan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai operasi baris elementer untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Jadi, pertama-tama itu yang akan kita lakukan adalah membuat matriks augmentasinya. Jadi, misalkan matriks A sama dengan buka kurung siku 1 1 2 9. Kemudian untuk memisahkan antara baris satu dengan baris kedua itu menggunakan tanda titik koma. Selanjutnya masukkan baris kedua yaitu 2 4 min 3 dan 1. Kemudian baris yang keempat itu adalah 3 6 min 5 dan 0. Kemudian balas kurung, enter. Maka akan muncul tampilan matriks A. Selanjutnya kita lakukan operasi baris. Yang pertama yaitu menolkan elemen di bawah pivot baris 1 kolom 1 dengan cara mengetikkan A2 sama dengan A2 dikurang 2 kali A1. Kemudian enter. Nah, selanjutnya A3 sama dengan A3 dikurang 3 kali A1. Kemudian enter. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, kolom pertama itu sudah 1 0 0. Langkah yang selanjutnya yang kita lakukan adalah jadikan pivot pada baris 2 kolom 2 menjadi 1 dengan cara mengetikkan A2
sama dengan A2 dibagi dengan 2. Kemudian enter. Selanjutnya, lakukan operasi baris untuk menolkan elemen di bawah pivot baris 2 kolom 2 dengan cara mengetikkan A3 sama dengan A3 dikurang 3 kali A2. Kemudian enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, jadikan pivot pada baris 3 kolom 3 menjadi 1 dengan cara mengetikkan A3 sama dengan A3 dibagi dengan min 0,5. 0,5 sama dengan, kemudian diangkat. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi satu utama untuk kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga sudah kita dapatkan. Nah, dari hasil ini maka kita dapat melakukan substitusi balik pada matriks yang terakhir. Nah, dengan melakukan substitusi tersebut, kita akan memperoleh nilai Z sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan Y sama dengan 2, dan X sama dengan 1. Enter. Nah, itulah cara penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang eliminasi Gauss. Sebelum kita menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss, pertama kita harus membuat matriks augmentasinya dulu. Misalnya C sama dengan buka kurung siku, kemudian 0 spasi 2 spasi 3 spasi 1. Kemudian untuk membedakan antara baris yang satu dengan baris yang kedua, kita menggunakan tanda titik koma. Kemudian 3 minus 4 0 2, kemudian tanda titik koma. 3 1 4 dan 5. Kemudian tutup dengan kurung siku, lalu enter. Ya, kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya kita akan melakukan operasi terhadap matriks C. Yang pertama, menukar baris 1 dengan baris 2. Ya, caranya C buka kurung, kemudian kurung, buka kurung, kemudian kurung siku 1,2 koma titik 2 ya, di sini juga harus diberi kurung siku. Kemudian tutup kurung sama dengan
C buka kurung kurung siku 2,1 kurung siku koma titik 2 tutup kurung, kemudian enter. Ya, dan didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian yang kedua, mengurangi baris 3 dengan baris 1. Caranya C, titik 2 C dalam kurung 3, titik 2 sama dengan C dalam kurung 3, titik 2 dikurang C dalam kurung 1, titik 2. Kemudian klik enter. Inilah hasil dari pengurangan antara baris 3 dengan baris 1. Kemudian kita perkurangkan baris 3 dengan 5/2 dikali dengan baris kedua, atau 5/2 kali baris kedua dikurangkan dengan baris 3, yaitu dengan cara memasukkan C dalam kurung 3, titik 2 sama dengan C dalam kurung 3, titik 2 dikurang 5/2 dikali C dalam kurung 2, titik 2. Kemudian kita klik enter. Muncullah hasil dari pengurangan baris 3 dengan 5/2 kali baris kedua. Dari sini kita sudah dapat inilah cara penggunaan eliminasi Gauss, yang kemudian untuk menentukan nilai dari X, Y, dan Z-nya kita masukkan nilai-nilai yang diperoleh, yaitu minus 3,5 Z sama dengan 0,5. Jadi ditemukan di situ nilainya Z sama dengan minus 7. Untuk Y kita masukkan 2Y dikurang 21 sama dengan 1. Jadi kita peroleh Y sama dengan 11. Kemudian untuk nilai X-nya kita peroleh X 15,333. Itulah untuk materi eliminasi Gauss. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang determinan. Jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana menghitung determinan dari matriks dengan menggunakan operasi baris atau OBE di dalam MATLAB. Adapun langkah-langkahnya yang akan dilakukan adalah yang pertama, kita harus memasukkan matriksnya di MATLAB terlebih dahulu. Misalkan kita punya matriks A sama dengan baris pertama itu 1, 2, 3, 1, baris kedua 1, 3, 4, 3, baris ketiga 2, 2, 5, 3, kemudian baris keempatnya itu 2, 1, 3, 2, kemudian enter. Jadi di sini kita peroleh matriks 4 kali 4 seperti yang tampil di layar. Nah, karena di dalam matriks ini sudah terdapat satu utama pada kolom 1 baris 1, jadi tidak perlu lagi untuk dicari atau ditukar dengan baris yang lainnya. Nah, untuk menemukan determinannya juga kita perlu menolkan segitiga bawah atau segitiga atas. Tapi sekarang saya akan melakukan untuk menolkan segitiga bawahnya saja. Jadi yang pertama harus kita nolkan itu adalah kolom pertama baris kedua, dengan cara mengetikkan A 2,2 sama dengan A 2,2 dikurang dengan A 1,2. Nah, di sini maksudnya bahwa baris kedua
dikurang dengan baris pertama. Kemudian enter, jadi diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pada kolom 1 baris kedua itu sudah terjadi perubahan atau sudah berganti menjadi 0. Kemudian selanjutnya pada kolom pertama baris ketiga kita harus menolkannya juga dengan cara A 3,2 sama dengan A 3,2, kemudian dikurang dengan 2 kali A 1,2. Jadi maksudnya itu bahwa baris ketiga dikurang dengan 2 kali baris pertama, kemudian enter. Nah, untuk selanjutnya kolom pertama baris keempat itu kita mengetik A 4,2 sama dengan A 4,2 dikurang dengan 2 kali A 1,2. Jadi maksudnya baris keempat dikurang 2 kali baris pertama, kemudian enter. Jadi pada kolom pertama ini sudah terjadi perubahan. Kemudian kolom kedua kita harus menolkannya lagi, yaitu min 2 dan min 3. Jadi untuk min 2 itu dengan cara A 2,2 sama dengan A 2,2, kemudian di sini bukan baris kedua, harusnya baris ketiga. Jadi 3,2 sama dengan A 3,2 dikurang dengan ditambah dengan 2 kali A 2,2. Jadi baris ketiga ini ditambah dengan 2 kali baris kedua, kemudian enter. Jadi sudah terjadi perubahan juga. Kemudian untuk baris keempatnya itu dengan cara A 4,2 sama dengan A 4,2 ditambah dengan 3 kali A 2,2. Jadi di sini maksudnya adalah baris keempat ditambah dengan 3 kali baris kedua, kemudian enter. Jadi di sini sudah terdapat atau sudah terbentuk 0 di segitiga bawahnya. Jadi ketika kita mencari secara manual itu untuk menemukan determinannya cukup mengalihkan 1 kali 1 kali 1 kali 6. Itu sudah ditemukan determinannya 6. Namun untuk membuktikannya kita cukup mengetik bahwa determinan matriks dari A det A kemudian enter. Jadi terbukti bahwa determinannya itu adalah sama dengan 6. Oke, saya akan menjelaskan mengenai aturan Cramer. Dengan menggunakan MATLAB, kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan aturan Cramer, di mana persamaan yang pertama yaitu 3x ditambah y ditambah 4z sama dengan 0. Persamaan yang kedua, x ditambah 2y tambah z sama dengan 0. Dan persamaan ketiga, 3x kurang 4y ditambah 5z sama dengan 0. Langkah pertama yaitu menghitung determinan untuk matriks A. Masukkan elemen-elemen matriks ke MATLAB dengan cara menuliskan A sama dengan tanda kurung 3, 1, 4, tanda titik koma, 1, 2, 1, tanda titik koma, 3, min 4, dan 6, tanda kurung. Kemudian enter. Nah, kita dapat melihat hasilnya tersebut.
Kemudian menghitung nilai determinan dengan cara menuliskan det A, kemudian enter. Maka kita akan mendapatkan hasil det A sama dengan 5. Kemudian yang kedua, menghitung determinan untuk matriks AX. Masukkan elemen-elemen matriks sama dengan langkah yang sebelumnya, yaitu AX sama dengan tanda kurung 0, 0, 0, tanda titik koma, 1, 2, 1, tanda titik koma, 3, min 4, 6, tanda kurung, kemudian enter, maka akan didapatkan hasil tersebut. Kemudian sama halnya dengan yang sebelumnya, kita menghitung nilai determinan dengan cara menuliskan det buka kurung AX balas kurung, kemudian enter, dan hasilnya det AX sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung determinan untuk matriks AY, di mana AY sama dengan tanda kurung 3, 1, 4, tanda titik koma, 0, 0, 0, tanda titik koma, 3, min 4, dan 6, tanda kurung. Kemudian enter, hasilnya dapat kita lihat sendiri. Kemudian menghitung nilai determinan dengan cara menuliskan det AY balas kurung, kemudian enter, dan kita dapat melihat hasilnya yaitu det AY sama dengan 0. Nah, dengan langkah terakhir yaitu menghitung determinan untuk matriks AZ. Maka kita menulis AZ sama dengan buka tanda kurung 3, 1, 4, tanda titik koma, 1, 2, 1, tanda titik koma, 0, 0, 0, tanda kurung. Kemudian enter. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai determinan sama dengan langkah-langkah yang sebelumnya, yaitu det buka kurung, tanda kurung, AZ, kemudian balas kurung, dan kemudian enter. Kemudian kita dapat hasilnya yaitu sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, setelah semua determinan kita ketahui, maka langkah yang selanjutnya yang kita lakukan yaitu menghitung penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu X sama dengan det dalam kurung buka kurung AX balas kurung per det A. Kemudian enter. Kemudian yang selanjutnya kita mencari Y, di mana Y sama dengan det AY dibagi det A. Det A.
maka hasilnya adalah sama dengan 0. Mungkin itulah hasil dari aturan Cramer. Maka selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan mengenai ruang vektor dimensi n. Di dalam MATLAB ada dua cara untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan menggunakan operasi baris dan dengan menggunakan fungsi yang disediakan oleh MATLAB. Fungsi yang dimaksud di sini adalah null. Pada pembahasan ini, kita akan menggunakan fungsi yang di dalam MATLAB atau fungsi null. Langkah-langkah yang digunakan untuk mencari ruang null. Langkah pertama yaitu untuk mencari null suatu matriks dengan memasukkan matriks ke dalam MATLAB dengan cara mengetik. Misalnya, kita menggunakan matriks A sama dengan dalam kurung 1 spasi 2 spasi titik 2 1 0 titik 2 3 min 2 dalam kurung enter. Setelah di enter akan muncul matriks seperti ini. Selanjutnya setelah matriks muncul, maka dapat dicari null suatu matriks dengan mengetik perintah null, yaitu null matriks A. Enter. Nah, sehingga di layar akan muncul tampilan seperti ini. Langkah dari hasil ini sebelumnya ternyata didapatkan angka yang isinya adalah 0, sehingga didapatkan matriks A sama dengan dalam kurung 1 2 0 1 0 titik 2 0 0 1 4 0 titik 2 0 0 0 0 1 dalam kurung enter, sehingga didapatkan matriks seperti ini. Kemudian seperti langkah pertama yaitu dengan mencari nullnya, itu null matriks A, enter. Nah, null matriks ini didapat ini seperti ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama, untuk menyimpannya yaitu pertama klik file, selanjutnya pilih save workspace as, kemudian ubah nama file terserah dari teman-teman namanya apa. Jadi pada saat ini saya namakan MATLAB kelompok 2. Setelah itu pilih save. Ya, aplikasi akan tersimpan dan kegiatan ini selesai. Selanjutnya, apabila teman-teman melihat video ini, silakan diklik like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.